Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana itu akan menjadi panduan hidup kita, dan juga dengannya kita akan meraih semua kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Karena kita jadi tahu dengan Islam dan iman ini, makanan, minuman, pakaian, pergaulan dan pendapatan yang boleh dan tidak boleh, serta juga akan membawa kepada kehidupan abadi nanti di akhirat sana. Dan salah satu tujuan kita duduk di majelis ilmu seperti ini untuk lebih mendalami masalah Islam dan iman kita. Dan alhamdulillah atas nikmat itu, semoga Allah membuat kita bisa istiqamah. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kepada kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa, bila Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita 62, walaupun saya sudah sempat luruskan ya, judulnya 62, namun dia kurang lebih 66 pintu pembuka surga ya, atau amalan pembuka pintu surga tepatnya. Di covernya 62, tapi kalau kita lihat daftar isi ada 66 yang bisa kita ubah jadi 66 amalan pembuka pintu surga. Artinya kalau kita coba mengamalkan dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan untuk mengamalkan, maka kita akan mudah sekali untuk masuk ke dalam surga. Pada pertemuan yang lalu tentunya kita sudah membahas amalan yang pertama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai tuntunan kandungannya. Dan sekarang kita akan masuk ke halaman 10, amalan yang kedua tentunya, yaitu beriman dan konsisten dalam melaksanakan ketaatan serta menjauhi kemaksiatan. Nah, ini akan menjadi bahasan kita dengan izin Allah. Ini ya, atau yang ketiga sekarang? Oh, yang ketiga, baik. Kita sudah membahas seperti yang kedua, kita akan masuk yang ketiga berarti di halaman 13 ya. Mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Dan ini insya Allah akan dibahas sampai di halaman 15 ya. Baik, seperti biasa kita berikan dulu kronolog atau prolog daripada judul ini, penjelasan mukaddimahnya. Mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kita sudah tahu, ibu-ibu sekalian, kalau di dalam Islam ada namanya wajib, ada namanya sunnah. Ya. Kalau dalam bentuk perintah, artinya wajib kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, meninggalkan mendapatkan dosa. Dan juga ada yang sunnah, mengerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Tentu keduanya sangat dianjurkan. Keduanya sangat dianjurkan. Tetapi yang tidak ada pilihan adalah kewajiban-kewajiban. Dan sudah kita tahu sama-sama tentunya, seperti sholat 5 waktu, seperti zakat harta bagi orang yang mampu, puasa Ramadan, dan juga haji. Ini juga semua, haji pun bagi yang mampu. Dan rukun Islam yang 5 ini masuk dalam kewajiban. Dan dibagi 3 lagi oleh para ulama, rukun Islam yang 5 itu, yang pertama adalah tidak ada pilihan, tepatnya 2 kalimat syahadat dan sholat. Karena sholat ini lebih banyak arah kepada hukuman yang sangat berat bagi orang yang tidak melaksanakannya. Karena orang kalau tidak mampu berdiri, dia harus tetap kerjakan dalam kondisi duduk. Tidak mampu duduk, dia kerjakan dalam kondisi berbaring. Dia tidak mampu berbaring, boleh dalam kondisi apa saja yang dia mampu, walaupun dengan isyarat. Ya, seperti orang lagi stroke misalnya, cuma bisa dengan isyarat matanya, atau orang dalam peperangan, dia nggak bisa lagi berhenti sholat, mungkin karena peperangan berjalan dari pagi sampai malam sehingga dia hanya bisa sholat sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Atau orang lagi di atas pesawat, nggak memungkinkan dia sholat berdiri misalnya. Dan kondisi-kondisi seperti ini tetap wajib kita mengerjakannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Kemudian ada rukun Islam yang wajib tapi bagi yang mampu saja. Itulah zakat dan juga haji gitu ya. Ini hanya bagi yang mampu, artinya yang tidak mampu gugur dari mereka. Tetapi saya sering bahasakan di pengajian, kata-kata Nabi SAW bagi yang mampu, tidak boleh kita bersembunyi di belakang kata-kata itu sambil mengatakan, oh saya kan belum mampu,
Artinya belum masuk dalam kategori muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Bahkan mungkin kondisi saya sekarang mustahik. Mustahik itu maksudnya orang yang berhak menerima zakat. Tapi seorang muslim harusnya dia menyadari bahwasanya antara dia sama orang-orang yang kaya pun itu sama-sama punya fasilitas. Sama-sama punya dua mata, dua telinga, dua tangan, dua kaki. Sama-sama punya waktu 24 jam. Dia punya potensi yang sama. Orang yang cerdas dia jadikan ini sebagai tanda kutip tantangan dalam hidupnya. Dia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada dia kesempatan mengubah kondisinya dari mustahik, orang yang berhak menerima zakat, menjadi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat walaupun di akhir hidupnya. Supaya dia meninggal dalam kondisi dia menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, begitu juga dengan haji. Nggak boleh kita mengatakan ya sudah, ini kan haji wajib, ya. Tapi bagi yang mampu, saya belum mampu sekarang, saya masih miskin misalnya. Kalau dia terus berpegang pada itu sampai dia meninggal, maka tidak akan pernah dia bisa menyempurnakan rukun Islamnya, gitu kan. Ya, tapi dia jadikan ini tanda kutip sebagai tantangan dalam hidupnya. Terus dia memohon kepada Allah SWT agar Allah mudahkan dia bisa mengerjakan ibadah haji itu, kan gitu. Walaupun sekali saja seumur hidup, mungkin di akhir hidupnya Allah panggil dia misalnya. Karena sebagian ulama, saya pernah mendengarkan penyampaian-penyampaian mereka ya, di Mekah kebetulan, bagaimana pada saat musim haji mereka membahas, saya betul-betul terharu kata mereka ya. Di antara mereka ada yang membahasakan itu, melihat bagaimana hamba-hamba Allah yang sudah sangat tua, 60, 70, 80 tahun, lalu mereka pergi haji. Seakan-akan Allah memanggil mereka untuk membersihkan dosa-dosanya sebelum mereka meninggal dunia. Karena memang haji membersihkan dosa-dosa gitu ya. Maka di sini kita seharusnya mohon kepada Allah SWT dan niatkan dengan tekad yang kuat dalam hati untuk supaya ya bisa mendapatkan mengerjakan dua rukun Islam ini. Kemudian ada yang terakhir, yang ketiga adalah rukun Islam. Tentu ini pembagian yang ketiga. Tetap rukun Islam ada 5. Pembagian yang ketiga ini adalah bagi yang mampu dikerjakan wajib, tetapi masih bisa diganti hari lain kalau ada orang berhalangan. Kayak contoh, itu masuk dalam puasa Ramadan, atau ini yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Karena orang musafir, wanita haid, wanita nifas, orang yang sakit bisa ditunda di hari yang lain. Tapi semua itu adalah kewajiban-kewajiban. Nah, siapa yang fokus dengan kewajiban ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak mungkin yang lagi online ya, siapapun yang fokus kepada kewajiban-kewajiban ini dengan menjalankan maksimal, memenuhi rukun-rukun dan syaratnya ya, waktu dan tempat, kalaupun ditentukan masalah waktu dan tempatnya, maka tentu saja dia sudah cukup untuk mendapatkan tiket ke surga. Nah, memang ini kewajiban yang bisa membawa ke surga, walaupun nanti akan berbeda derajat dia dengan derajat orang yang menggabungkan antara wajib sama sunnah. Misalnya ada orang sepanjang hidupnya 60 tahun hanya sholat wajib saja, dia nggak pernah sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, nggak pernah sholat sunnah. Pokoknya azan dia sholat saja. Tetapi dia memberikan hak sholat itu, tepat waktu, tepat gerakan dan tepat bacaannya, selalu ya dia jaga itu, jaga kehusyuannya dan dia jaga wudhunya. Ya, kalau laki-laki mungkin dia sholat di masjid, ya sudah cukup dia untuk mendapatkan tiket ke surga gitu ya. Tapi kalau ada orang yang mengerjakan sama tadi dia, tapi plus dia tambah dengan sunnah, maka derajatnya lebih tinggi di surga. Tapi dua-duanya akan dapat jaminan masuk surga. Itu yang dimaksud di sini. Amalan ketiga ini mengerjakan kewajiban dalam Islam sudah cukup membuka pintu ke surga, gitu ya. Begitu juga dengan orang yang zakat. Dia hanya hitung setahun sekali. Mungkin sepanjang tahun dia nggak pernah sedekah. Tapi zakatnya selalu dia perhatikan secara khusus dikeluarkan. Sudah cukup masuk surga, sudah cukup masuk surga. Maksudnya ini salah satu penyebab, tentu tidak bisa berdiri sendiri ya. Nggak bisa orang zakat tapi nggak sholat, nggak bisa. Dia harus gabungin rukun Islam ini. Tapi kalau ada orang yang zakat tapi dia nggak sedekah, maka sudah cukup dia mendapatkan pintu ke surga. Tetapi kalau ada orang yang zakat setahun sekali, plus dia tambah sedekah tiap hari dia keluarkan, maka berarti ini akan lebih banyak meninggikan derajatnya di surga. Begitu juga dengan ada orang yang tidak pernah puasa sepanjang tahun sunnah,
nggak pernah Senin Kamis, nggak pernah Ayyamul Bid, nggak pernah puasa 6 hari Syawal, nggak puasa 9 hari bulan Zulhijjah, nggak puasa 9, 10 Muharram misalnya. Tapi dia Ramadan nggak pernah ketinggalan, ya. Maka ini juga sama, mendapatkan pintu ke surga. Dan perlu digarisbawahi ya, termasuk orang yang perhatian terhadap puasa Ramadan tidak menunda pembayaran utangnya. Nah ini hati-hati, karena banyak orang kena pikir, saya kan masih punya waktu sampai Sya'ban tahun depan, ditunda-tunda padahal dia tidak punya uzur. Akhirnya nanti pas sudah di akhir Sya'ban mau dekat Ramadan, baru dia sibuk untuk mengejar. Padahal sebenarnya sepanjang tahun dia punya waktu, harusnya punya perhatian khusus masalah ini. Nah kalau orang puasa Ramadan saja, tidak puasa sunnah, asal dia perhatian khusus di situ, dia kerjakan sesuai dengan syarat rukunnya, sudah dapat juga pintu menuju ke surga. Tapi akan beda antara dia sama orang yang lengkapkan dengan puasa-puasa sunnah. Derajatnya di surga beda, lebih tinggi orang yang ikuti dengan sunnah. Begitu juga dengan haji. Kalau orang haji sekali seumur hidup, nggak pernah haji lagi sebelumnya, sebelum dan sesudahnya, dan tidak pernah haji, tidak pernah umroh juga, maka sudah cukup. Walaupun cuma sekali seumur. Tapi kalau beda derajatnya dengan orang yang bolak-balik pergi haji, bolak-balik pergi umroh, dia memang mencintai Baitullah, maka beda derajatnya di surga. Nah seperti itulah. Jadi kita bicara sekarang standarisasinya masuk dalam surga itu mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib saja. Ya. Nah cuma memang butuh perhatian khusus masalah-masalah kewajiban ini. Ya. Jangan sampai juga, ini poin kedua dalam penjelasan masalah judul kita, jangan sampai ada di antara kita yang memperindah ibadah sunnahnya, wajibnya terbengkalai. Contoh misalnya, dia tahajud ya. Misalnya jam 2 dia bangun, jam 3 dia bangun. Tapi dia tidur kebablasan subuhnya lewat. Ini seperti orang yang dapat ikan teri tapi ikan pausnya lewat. Gitu ya. Karena yang wajib pasti lebih besar pahalanya. Ibu dan bapak sholat 1000 rakaat pun sholat tahajud tetap 2 rakaat subuh lebih afdal. Mengalahkan 1000 rakaat sunnah itu. Gitu kan. Kita puasa Ramadan sebulan penuh tetap lebih afdal daripada kita 10 tahun puasa sunnah. Walaupun cuma sekali puasa Ramadan. Kita sekali haji tetap lebih afdal daripada umrah gitu kan. Kita sekali zakat tetap lebih afdal dari sedekah. Karena semua itu adalah kewajiban. Nah perlu difahami ini. Jadi kalaupun kita mau melengkapkan kewajiban kita dengan amal sunnah ini hanya penyempurna. Tetap yang wajib harus diskala prioritaskan. Ya. Banyak orang contoh, saya masuk di masjid berapa kali saya lihat di masjid kita, semoga saja Allah berikan hidayah, sudah iqamah sholat wajib, dia masih sholat sunnah. Padahal ini wajib, ini sunnah. Hukum fatwa ulama adalah kalau sudah iqamah sholat, kembali kepada hadis Nabi SAW, tidak ada lagi sholat sunnah dengan iqamah sholat wajib. Gak boleh lagi. Udah, dia batalin sholat sunnahnya, dia ikut sholat wajibnya. Jadi kadang-kadang masbuk 1 rakaat sholat wajib, tapi sholat sunnah dikerjakan. Ini kan agak unik ya, karena ketidakfahaman sebenarnya. Nah, begitu juga dengan masalah sedekah. Dia sibuk sedekah tapi dia tidak pernah hitung zakat malnya. Mungkin dia suka beri makanan orang, bagi pakaian sepanjang tahun, tapi nggak pernah hitung zakat dia. Mungkin dia sudah orang yang muzakki, wajib menghitung zakatnya. Dan kita tahu ancaman sangat berat bagi orang yang melalaikan zakatnya, gitu kan? Karena zakat-zakat ini akan menjadi ular yang botak, ya, terkelupas kulitnya. Di hari kiamat melilit tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat, itu saking kerasnya bisanya, kemudian mematuk-matuk kepalanya sambil mengatakan, akulah hartamu yang kamu simpan selama ini gitu ya. Dan cukup banyak ancaman yang sangat keras berhubungan dengan masalah melalaikan zakat ini. Ya, sama juga orang sering umrah bolak-balik, tapi haji 1 kali pun tidak pernah. Nah, ini agak unik, kenapa dia nggak pergi haji? Apalagi kadang-kadang alasannya tidak masuk akal. Oh karena Mekah rame banget, terus mau nunggu kosong kapan? Gak mungkin. Ya, gitu. Mau nunggu kosong buat kita, gak bakal terjadi. Makin dekat hari kiamat makin ramai. Tapi kalau kita niat baik, kita tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan mudahkan tawaf sepadat apapun, sa'i juga begitu dan seterusnya. Ya. Semua orang jemaah haji memang ke Mina, ke Arafah, ke Muzdalifah dan merasakan suka dukanya. Yang paling ikhlas dia akan dapatkan pahalanya, kan begitu. Nah ini juga berhubungan dengan masalah judul kita, ya. Kemudian juga ada yang saya tadi minta kepada panitia untuk di-share ke jamaah ya. Hadits-hadits yang akan kita singgung, nanti akan kita bahas itu ya. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu, itu nanti akan masuk ke dalam syarah penjelasan kita. Sekarang saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis seperti biasa.
baru kita masuk ke penjelasan lebih lanjut. Ya. Kata penulis di halaman 13 dari 66 pintu, amalan pembuka pintu surga adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam Islam. Beranjak daripada hadis Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ia menuturkan, seseorang yang berasal dari penduduk Najd. Najd ini wilayah utaranya Jazirah Arab. Dengan rambutnya yang telah beruban, datang kepada Nabi SAW dengan nada suaranya yang tinggi, lantang dan terdengar. Hanya saja tidak ada yang faham apa yang diucapkannya hingga ia mendekat kepada Nabi SAW. Orang ini bertanya mengenai Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wa laylah. Faqala hal aliyya ghairuha? Qala la, illa an tatawwa'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu Ramadan. Qala hal aliyya ghairu? Qala la, illa an tatawwa'. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah. Qala hal aliyya ghairuha? Qala la, illa an tatawwa'. Qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqulu wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Qala Rasulullah SAW aflaha in sadaq. Aflaha in sadaq. Waktu orang ini bertanya tentang Islam, Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau mengerjakan sholat 5 waktu ya, dalam sehari semalam. Karena orang ini sudah mengucapkan, sudah muslim, sudah mengucapkan syahadat dia. Bukan orang yang baru mau masuk Islam. Sehingga Nabi SAW langsung dalam riwayat ini menjelaskan tentang masalah sholat 5 waktu. Orang itu bertanya lagi, adakah kewajiban lain yang harus aku lakukan selain itu? Beliau mengatakan, maksudnya ada sholat selain 5 waktu yang wajib? Kata Nabi SAW, tidak ada, kecuali engkau mengerjakan sholat sunnah. Lalu beliau SAW melanjutkan, Islam juga adalah engkau berpuasa Ramadan. Ia bertanya lagi, adakah kewajiban lain yang harus aku kerjakan selain itu dari puasa-puasa yang wajib hukumnya selain Ramadan? Kata Nabi SAW, tidak ada, kecuali engkau melakukan puasa sunnah. Talha, sahabat yang meriwayatkan hadis ini kepada kita radhiyallahu anhu, melanjutkan mengatakan, kemudian beliau SAW menyebutkan perihal zakat pada orang tersebut. Orang itu lantas bertanya, adakah kewajiban lain yang harus kutunaikan selainnya? Beliau menjawab, tidak ada, kecuali engkau menunaikan zakat sunnah, maksudnya sedekah. Talha lalu melanjutkan radhiyallahu anhu, kemudian orang itu berbalik sambil berkata, demi Allah aku tidak akan menambahkan atau mengurangi hal-hal yang wajib itu. Lalu ia, kata Nabi SAW, jika perkataannya jujur, maka ia beruntung. Dalam riwayat lain Nabi SAW berkata, ia masuk surga jika yang dikatakannya itu adalah benar. Tentu ada footnote di situ di bawah ya, menjelaskan riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan redaksi senada. Mereka juga meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan redaksi senada. Tapi di dalamnya ada tambahan redaksi, engkau menyambung tali silaturahim. Engkau menyambung tali silaturahim. Dari riwayat ini kita ambil korek dulu mutiara ilmunya ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pentingnya seseorang bertanya tentang ilmu agama. Gak boleh kita tinggal diam. Ibu dan bapak belum paham, gak mau nanya, malu mau nanya misalnya. Gak boleh, kewajiban. Karena menuntut ilmu seperti ini belajar, hukumnya wajib bagi semua laki-laki dan perempuan. Selama tidak paham, nanya, belajar. Di masa sekarang sudah bisa baca, mendengar ya. Handphone kita sudah jadi perpustakaan berjalan. Itu bukan alasan nanti hari kiamat mengatakan, ya Allah saya belum tahu. Apalagi yang sifatnya wajib-wajib. Hanya berputar di masalah-masalah hal yang wajib gitu ya. Maka itu harus kita tahu tentunya. Karena laki-laki ini datang dan bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, pentingnya juga atau wajibnya seorang alim menjawab pertanyaan sesuai dengan ilmunya. Dia punya ilmunya, dia jawab. Dia nggak punya ilmunya, jangan dia jawab gitu ya. Nah, karena menjawab ini hukumnya wajib kalau dia ketahui, dan tidak boleh dia sembunyikan ilmu itu. Tidak boleh dia pilih-pilih orang. Enggaklah saya menjawab untuk orang ini karena ini orang kaya, ini orang miskin, saya nggak usah jawab. Ini nggak boleh. Semua orang bertanya, wajib dia memberitahukan ya. Kemudian yang ketiga pelajaran adalah pentingnya seorang muslim fokus kepada hal-hal yang diwajibkan. Tadi sudah kita singgung di awal pembukaan kita. Selain syahadat, maka sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat harta bagi yang mampu, dan haji bagi yang mampu.
Selanjutnya yang kelima ya. Yang keempat. Baik. Pentingnya menjaga ibadah-ibadah sunnah. Karena kata Nabi SAW waktu orang ini mengatakan, apakah ada lagi selain itu? Kata Nabi SAW, tidak ada kecuali engkau mengerjakan sunnah. Terakhir yang kelima, adanya jaminan bagi orang yang komitmen menjaga kewajiban-kewajiban dalam Islam, dijamin baginya masuk surga. Dijamin masuk surga. Baik, ada riwayat Bapak Ibu sekalian yang mirip ini, tapi karena penulis mengangkat saja sebuah riwayat ini dari sahabat Talha bin Ubaidillah, dan tadi sempat disinggung di paragraf terakhir dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ada riwayat lain yang mirip seperti ini tapi lengkap, ya, menyebutkan tentang 5 rukun Islam. Yaitu datangnya seseorang yang ke dalam masjid tapi dia belum muslim. Lalu dia mengatakan, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Maka Nabi SAW mengatakan, saya. Lalu orang itu bertanya, mungkin Bapak Ibu pernah tidak asing mendengar riwayat ini ya, tapi saya ingatkan karena senada dengan kita. Maka dia mengatakan, siapakah yang meninggikan langit? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah. Lalu kata Nabi SAW, kata orang itu, siapakah yang menghamparkan bumi? Maksudnya bisa ditinggali, bisa dipijak dengan kaki, bisa dicocok tanami, bisa diambil hasilnya. Siapa yang buat bumi begini? Maka kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang itu tanya lagi, siapa yang meninggikan, menancapkan gunung-gunung? Ya, kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini membuat kaget, Nabi SAW sempat kaget. Karena dia mengatakan, saya bertanya kepada anda atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah benar mengutus anda kepada kami? Tadinya Nabi SAW ini muttaqi dalam hadis. Muttaqi itu kayak meletakkan siku kanan di lantai, di tanah, kemudian kakinya melonjor. Lagi duduk santai ngobrol bersama Nabi, bersama para sahabat. Maka beliau langsung duduk serius sambil mengatakan, iya, tanpa keraguan benar saya adalah utusan Allah. Maka orang ini mengulangi lagi perkataan tadi, saya ingin bertanya atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami, ya, agar mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung. Ya, apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan pada kami bahwasanya orang kaya di antara kami mengeluarkan hartanya dan diberikan kepada orang miskin di antara kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk puasa Ramadan setahun sekali? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu terakhir mengatakan, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, dan menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk haji ke Baitullah sekali seumur hidup? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, saya dapat apa kalau saya kerjakan ini? Ini semua ini rukun Islam, kalau saya kerjakan apa? Kata Nabi SAW, kau masuk surga. Maka orang ini syahadat. Setelah syahadat, dia pergi lalu dia mengatakan mirip akhir riwayat ini. Dia mengatakan, saya tidak akan menambah dan menguranginya. Maksudnya saya sekarang sudah masuk Islam ini, saya fokus saja. Sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, saya zakat kalau saya punya harta lebih, dan saya juga haji sekali seumur hidup. Udah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh, ya, siapa yang mau lihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Dalam riwayat yang lain mirip ini, beruntunglah dia kalau dia jujur. Berarti riwayat yang tadi baru kita bacakan ini riwayat yang melengkapkan bahasan kita. Supaya jangan orang-orang salah faham, karena dalam riwayat ini kalau kita perhatikan baik-baik, di sini tidak disebutkan ya haji, ya, nggak masuk dalam haji. Di sini disebutkan ada sholat, ada puasa Ramadan, dan ada zakat. Tapi haji tidak disebutkan. Bisa saja orang kalau cuma berpegang pada riwayat ini, oh berarti saya biar tidak haji, walaupun saya mampu bisa masuk surga. Padahal sebenarnya riwayat ini tidak berdiri sendiri. Tapi riwayat ini ada riwayat-riwayat yang menyempurnakannya. Nah seperti itu. Jadi tetap rukun Islam semuanya masuk dalam kewajiban kita. Baik, kemudian dalam riwayat tadi Abu Ayyub Al-Ansari, paragraf terakhir yang saya bacakan Bapak Ibu sekalian, dikatakan, dan dalam redaksi itu ada tambahan engkau menyambung tali silaturahim. Bisa dilihat ya, itu di garis bawahi. Nah berarti memang melanjutkan hubungan rahim, punya hubungan kekerabatan adalah kewajiban. Kewajiban. Jadi sama orang tua, kemudian kerabat orang tua,
Dan siapapun yang pernah kita jelaskan ya, ada orang yang punya hak rahim tapi sekaligus rahim dan mahram. Ini pernah kita jelaskan ya. Ada rahim tapi tidak punya hak mahram. Rahim punya hubungan kekerabatan yang kita wajib melanjut hubungan dengan mereka, dan mahram itu adalah jalur langsung ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, dan semua saudara-saudara mereka. Kemudian semua jalur ke samping kita, ya, saudara dan saudari. Semua jalur ke bawah kita, anak, cucu, dan ponakan. Ini berarti punya hak rahim dan mahram. Ada ini tiba-tiba langsung spontan, mereka lahir atau kita lahir, punya hak ini. Ada orang yang punya hak rahim dan mahram tapi disebabkan karena pernikahan, itu adalah mertua, anak mantu. Gitu. Ada juga yang mendapatkan hak rahim dan mahram disebabkan karena susuan. Saya sudah pernah ingatkan kali, kalau ada yang punya ASI, jangan sembarangan memberikan kepada atau mendonorkan tanpa memberikan data lengkap Anda. Karena kalau bayi itu sempat minum 5 kali kenyang, berarti dia menjadi mahram ibu, ya. Anak laki-laki itu, dan menjadi mahram anak perempuan ibu juga. Jadi tidak boleh nanti kalau mereka besar tidak boleh menikah, karena ini saudara susuan namanya. Saya sudah pernah jelaskan di masa Nabi SAW pernah terjadi ada orang yang saudara susuan kemudian menikah. Pas sudah selesai akad nikah, untung belum terjadi interaksi biologis, ada satu nenek datang mengatakan, ya Rasulullah, ini 2 orang yang Anda nikahkan, saya pernah susuin dua-duanya. Maka Nabi batalkan pernikahan mereka. Seraya beliau bersabda, bagaimana bisa kalian lanjutkan pernikahan sementara sudah ada yang memberikan kesaksian adalah kalian saudara susuan. Nah, ada juga orang yang punya hak rahim tapi bukan mahram, itu ipar, ya. Ini bukan mahram, sudah pernah kita jelaskan ya. Jadi ibu nggak boleh buka jilbab, di depannya ipar laki-laki, ya. Sebagaimana juga suami ibu nggak boleh ya melihat saudari ibu, ya. Jadi ipar dia ya, iparnya suami itu nggak boleh melihat tanpa hijab, gitu kan? Atau berdua-duaan. Ini semua masuk dalam bukan mahram, gitu ya. Masuk dalamnya juga pasangan paman dan pasangan tante. Karena kita biasa panggil suami tante kita paman, lalu kita anggap sama hukumnya dengan saudara ayah kita. Ini nggak benar. Nggak boleh salaman sama mereka. Mereka bukan mahram. Karena kalau cerai sama tante bisa nikah sama ponakannya mantan istrinya. Nah, sebagaimana juga laki-laki tidak boleh menganggap ya, mahram istri pamannya. Ya, istri pamannya juga termasuk bukan mahramnya. Nah, itu contohnya. Ini rahim. Ini tentu ada bahasan sendiri, tapi ini masuk dalam kewajiban kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana ada kerabatku, kata sahabat tersebut, ada kerabatku, aku menyambung sama mereka tapi mereka memutusku, aku berbuat baik tapi mereka jahat padaku. Kata Nabi SAW, kalau benar apa yang kau ucapkan itu, maka kau telah seakan-akan memberikan pada mereka debu api atau bara api gitu ya, kepada mereka gitu ya. Jadi sebenarnya yang penting kita jangan memutus. Kalau ada kerabat yang tidak mau nyambung sama kita, itu hak dia, tapi kita tidak memutusnya. Tetap kita mengucapkan salam atau menjawab salam dan seterusnya. Tentu kalau ada kerabat yang putus kita lalu mengatakan, saya nggak ingin kamu datang ke rumah saya, jangan datang. Ya. Tapi kita tidak niat memutusnya, biarkan dia saja. Ya. Selanjutnya paragraf terakhir ya, 2 paragraf terakhir saya baca dulu baru kita masuk ke syarah. Pada redaksi Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia bertutur, seseorang mendatangi Nabi SAW lalu bertanya, apa pendapat anda apabila aku sholat fardu, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak akan menambahkan dari hal itu satupun, apakah aku masuk surga? Beliau menjawab, iya. Orang itu lantas mengatakan, demi Allah aku tidak akan menambah dari hal itu satupun. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, riwayat ini menguatkan riwayat sebelumnya, artinya ada variasi dari riwayat ya. Cuma di sini ada tambahan, Bapak Ibu sekalian, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Maksudnya aku penuhi semua seruan Allah, yang halal aku akui kehalalannya. Apakah aku nikmatin semua atau tidak, yang penting aku akui itu halal. Ya, karena ada juga makanan yang halal tidak bisa kita makan semuanya karena terlalu variasi sekali makanannya misalnya. Kemudian juga yang haram aku akan haramkan, aku akui semua keharamannya walaupun aku tidak terjerumus dalam perbuatan haram tersebut. Itu maknanya. Kemudian riwayat yang terakhir diangkat oleh penulis di halaman 15 ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man amana billahi wa bi rasulih wa aqamas salah wa shama Ramadan kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahul jannah jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan sholat fardu dan berpuasa Ramadan, maka Allah berhak memasukkannya ke dalam surga, baik ia berjihad di jalan Allah maupun duduk berdiam diri di bumi tempat ia lahir atau dalam kurung tidak ikut berjihad. Ada footnote nomor 12 di bawah, Sahih Bukhari. Nah kalau riwayat ini, Bapak Ibu sekalian, ada tambahan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena nggak ada manfaatnya kalau orang kafir sholat, puasa, zakat, buat mereka di akhirat nggak ada manfaatnya. Ya. Jadi juga tidak diterima karena syaratnya sholat adalah muslim, syaratnya puasa adalah muslim gitu ya. Tetapi kalau ada amalan-amalan yang mereka ikutin, mereka kerjakan dalam Islam dianggap baik seperti sedekah, silaturahim keluarga, menjenguk orang sakit, itu tetap ada nilainya, tapi nilainya akan dihabiskan di dunia selama dia tidak masuk Islam. Artinya dia akan diberikan kesehatan, dia akan diberikan kebahagiaan, balasan dari kebaikan itu. Tapi tidak akan ada balasan di akhirat. Kalau orang muslim, dia berbuat kebaikan, dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Kecuali dalam satu keadaan ya, orang kafir ini sempat syahadat, maka dia masuk Islam bersama semua kebaikannya di masa lalu. Makanya pernah ada satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, saya pernah silaturahim keluarga, saya pernah membantu orang susah, saya merdekain budak gitu ya. Apakah sekarang saya telah masuk Islam itu masih ada pahalanya? Kata Nabi SAW, kau masuk Islam bersama amal-amal solehmu dulu. Riwayat lain bahkan dosa-dosamu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini syaratnya juga harus beriman. Gitu. Ini tambahan tadi. Kemudian di sini ditambahkan juga adalah masalah jihad. Yang dimaksud sini jihad tentunya, Bapak Ibu sekalian, jihad ada 3 hukum ya. Yang pertama itu yang dasar sekali ya, yang sifatnya fardu ain, artinya wajib individual. Itu kalau terjadi 3 keadaan, wajib individual, jihad ya. Yang pertama kalau imam menyuruh kita atau pemimpin menyuruh kita. Contoh kasus kita dulu waktu dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, Portugis di beberapa wilayah, pemimpin negara kita memerintahkan kita untuk melawan penjajah. Nah itu wajib, semua wajib berperang, laki-laki, perempuan, dan ini tanpa izin orang tua pun udah nggak ada urusannya karena wajib. Yang kedua, ini masih di hukum jihad yang pertama ya, yang fardu ain, wajib secara individual. Yang pertama kalau pemimpin menyuruh. Kemudian yang kedua, kalau sedang terjadi perang, berkecamuk perang. Jadi misalnya pasukan muslim sama pasukan kafir sudah berhadap-hadapan dan kita ada di situ, nggak boleh kita lari. Harus kita menghadapi musuh, ya. Kita harus menghadapi musuh. Nah ini kalau Bapak Ibu lari dari kancah peperangan itu dosa besar. Kalau sudah berhadapan sama musuh. Kemudian yang ketiga, kalau wilayah akan dijajah atau sedang dijajah. Kayak teman-teman kita di Palestina itu sudah wajib individual. Nggak dilihat lagi laki-laki, perempuan, semuanya berperang melawan kebatilan. Ini hukum jihad yang pertama fardu ain. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah artinya wajib tapi gugur ya bagi muslim kalau sudah ada muslim lain yang mengerjakannya. Contoh misalnya kita di Indonesia ini, di Palestina sekarang lagi ada jihad, pasti jihad depan mata karena orang kafir lagi membunuh orang-orang Islam, merusak masjid segala macam. Ini kezaliman. Kita nggak boleh diam sebenarnya. Tapi fardu ain, kewajiban individual untuk penduduk Palestina, tapi wilayah yang lain selain mereka kayak kita sekarang di Indonesia, Malaysia, ini fardu kifayah. Kita nggak wajib ke sana karena sudah ada orang yang mengerjakannya. Tetapi kita tetap membantu dengan harta, dengan doa gitu ya. Ini namanya fardu kifayah. Dan yang ketiga adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Itu kalau misalnya lagi aman-aman saja, tidak ada keributan antara muslim sama kafir, tapi ada wilayah perbatasan yang kemungkinan bisa terjadi cekcok, clash. Lalu kemudian kita punya kesempatan, peluang untuk ke situ. Dengan harapan kalau terjadi kecamuk peperangan, saya ikut. Nah itu hukumnya sunnah saja. Ya, itu hukumnya sunnah. Nah ini seperti itulah. Nah, tadi kenapa kita singgung jihad ini? Karena di akhir riwayat nomor 2 tadi, itu ada, riwayat terakhir, bukan riwayat nomor 2 ya. Riwayat terakhir menggambarkan kepada kita, kalau ada singgungan, dia berjihad atau tidak berjihad gitu ya. Dia berjihad atau tidak berjihad. Baik, sekarang kita masuk ke syarah, penjelasan lebih jauh.
Tadi kalau memang sudah sempat dikirimkan apa namanya filenya ya, di situ ada hadis ya, berhubungan dengan masalah haramnya berbuat kezaliman ya. Bisa dibuka nggak? Bisa ya. Memang saya ambil dari Rumaisah itu ya, karena sebenarnya hadis ini cukup banyak di mana-mana ada, tapi saya melihat saya ketik hadis tentang pengharaman kezaliman, saya lihat ini sudah lengkap. Ya, ini aja saya ambil gitu ya. Jadi hadis ini cukup panjang sebenarnya dan menjadi saksi bahasan kita potongan terakhir hadis. Tapi saya akan bacakan semua hadisnya dulu. Hadis ini sebenarnya hadis Arba'in Nawawi. Kalau pernah Bapak Ibu belajar 40 hadis Arba'in Nawawi ya, 40 hadis Imam Nawawi. Itu salah satu buku beliau yang sangat populer, buku saku kecil. Dan biasanya orang kalau awal-awal mau belajar hafal hadis, hafal ini 40 hadis ini ya. Salah satunya di hadis nomor 24 ini. Ya. Bunyinya begini, dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima yarwihi ar-rabbih," yang dia meriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku, nah aku jadikan juga haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat, ya, kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan berikan kepada kalian petunjuk. Ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtu fastat'imuni at'imkum atau ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua dalam kondisi lapar kecuali aku berikan makan, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu fastaksuni uksikum atau aksukum ya. Aksukum ya, artinya wahai hamba-hambaku, kalian semuanya maaf dalam kondisi tidak berbusana, lalu kemudian mintalah kepada mintalah kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar wa ana akfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian terus melakukan kesalahan di pagi dan siang, di siang dan malam hari. Maka mohon dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Maka beristighfarlah kepadaku, aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa membahayakanku, ya. Tidak akan mampu kalian membahayakanku, dan kalian juga tidak akan mampu memberikan aku manfaat. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya yang pertama aku ciptakan dari jin dan manusia, dan akhir sekali nanti sebelum hari kiamat manusia dan jin yang terakhir semuanya pun ya berada dalam satu kondisi yang sama, maksudnya semuanya hatinya paling bertakwa. Anggaplah kita semua ini miliaran jin, miliaran manusia, sama dengan hatinya Nabi Muhammad SAW, paling bertakwa sama Allah, maka itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya yang pertama dari jin dan manusia aku ciptakan, dan juga yang akhir aku ciptakan sebelum hari kiamat, semuanya dalam kondisi hatinya sangat buruk, seperti iblis semuanya misalnya, naudzubillah, maka itu tidak akan juga berpengaruh sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya jin dan manusia semuanya dari yang pertama aku ciptakan sampai yang terakhir nanti menjelang hari kiamat, ya, ini ratusan miliar mungkin jumlahnya, bahkan lebih dari itu Allah ciptakan, karena sekarang saja populasi manusia sudah 7,5 miliar yang masih hidup, sudah meninggal Allahu alam dari zaman Nabi Adam, nanti lahir kita juga tidak tahu. Itu dari manusia. Dari jin lebih banyak lagi, karena jin lebih dulu diciptakan dari manusia. Waktu Nabi Adam diciptakan manusia pertama, iblis sudah ada, jin sudah banyak populasinya di muka bumi. Makanya Allah ciptakan
Nabi Adam untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Jadi semuanya itu pun berkumpul, semua yang jin semua dari awal yang diciptakan sampai akhir nanti akan datang sebelum hari kiamat, semuanya berada di satu lembah, semuanya minta urusannya, minta hajatnya kepada Allah, dan aku berikan semuanya masalahnya. Itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan yang aku miliki, kecuali hanya seperti ya, jarum yang dimasukkan ke dalam lautan lalu diangkat. Artinya kekayaan Allah sangat banyak. Kita minta apapun tidak akan mengurangi dari kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekarang saksi bahasan kita. Hadis panjang lebar ini tidak akan saya bahas ya. Karena kalau kita bahas ini panjang sekali. Tapi saya ingin sampai ke poin ini. Allah mengatakan, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiyakum iyyaha. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Ya, ini potongan akhir hadis ya. Di mana Allah SWT mengatakan, wahai hamba-hambaku, sungguhnya inilah amal perbuatan kalian yang aku perintahkan, yang aku wajibkan, sholat, puasa, zakat dan segala macam itu ya. Aku catat semuanya untuk kalian, kemudian kami akan membalasnya. Atau makna lainnya adalah, aku perintahkan kalian kerjakan, aku juga kembalikan kok manfaatnya buat kalian. Tidak ada manfaatnya buat aku ya. Allah nggak butuh dengan sholat kita, Allah nggak butuh dengan puasa kita, Allah nggak butuh dengan sedekah kita. Kenapa selama ini orang kalau sholat banyak yang seperti hanya store kewajiban saja, buru-buru sujud, ruku, yang penting udah sholat. Karena dia pikir Allah butuh. Ini persepsi yang salah. Kenapa selama ini mereka kalau mau sedekah masih pelit, masih perhitungan dengan orang yang akan dikasih. Padahal sebenarnya ya, dia seakan-akan orang itu yang butuh. Sedekah itu ya yang Allah perintahkan, Allah yang butuh. Padahal sebenarnya tidak. Dia yang butuh. Balik persepsi itu. Ya. Semua ibadah yang kita kerjakan, puasa itu untuk kita, zakat itu buat kita, haji itu buat kita, semua buat kita. Akan kembali kepada kita semuanya. Allah tidak butuh. Kalau dari awal kita diciptakan Bapak Ibu sekalian, kita sudah bisa puasa, sudah bisa sholat, dari bayi misalnya, kan itu tidak mungkin. Tapi kalau dari bayi kita sudah bisa kerjakan, sudah bisa faham, kayak kita sekarang dewasa begini faham, maka sampai kita meninggal, anggap umur kita 200 tahun, tidak akan bertambah dan mengurangi kerajaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaatnya buat Allah itu. Ya, Allah tidak butuh semua dengan amal kita. Maka ini persepsi harus diubah. Ya, bahwasanya sholat itu saya butuh, maka kita tahu dari mulai takbiratul ihram sampai salam kita akan menerima pahalanya. Jangan disia-siakan. Sedekah itu kita yang butuh, bukan orang miskin yang butuh, karena melalui mereka dibawa ketimpangan amal. Gitu. Seterusnya begitu, semua amal-amal. Nah, ini yang ingin ditiberatkan dari hadis ini. Maka Allah mengatakan penutupan hadisnya, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maksudnya dia ada keinginan untuk menuntut ilmu, mau sholat, mau tutup aurat, mau melakukan ibadah-ibadah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Ya. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari itu, justru lalai dan banyak berbuat maksiat, maka janganlah sekali-kali ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah menyampaikan semuanya kepada kita. Allah sudah menyampaikan semuanya kepada kita. Baik, ini tambahan daripada syarah. Kita akan lebih dalam masuk. Kalau sudah terima foto, ada saya foto beberapa hadis ya, yang saya sedikit ambil cuplikan dari sholat, sedikit cuplikan dari zakat gitu ya. Yang memang tidak sempat saya ambil itu masalah Ramadan ya, tidak sempat saya fotokan karena panjang sekali, banyak bahasannya. Begitu juga dengan haji. Tapi ini sekelumit tambahan ya, supaya kita lebih faham lagi dan lebih termotivasi lagi untuk menjaga kewajiban-kewajiban yang sempat disebut tadi dari hadis yang kita bahas. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, kita harus punya kepedulian khusus ya tentang masalah masjid. Masjid ini kan tempat sholat gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita sholat sendiri. Karena kalau Bapak Ibu sholat sendiri, saya azan kita sholat, ya manfaatnya buat kita sendiri. Tapi Allah memberikan kita peluang untuk mendapatkan ekstra pahala di sholat itu, di sholat yang sama, misalnya tadi zuhur, dengan cara meraih pahala tambahan, memudahkan orang lain sholat misalnya. Ada orang yang kebetulan ke rumah, misalnya ibu-ibu datang tamu, lalu waktu sholat masuk kita siapin sejadah, mukena, ajak dia sholat. Kita akan raih pahala dia juga selain kita dapat pahala sholat. Suami, ibu-ibu motivasi agar mengisi waktunya menghabiskan di masjid. Sholat 5 waktu yang hanya berapa menit, maka itu juga ibu bisa dapat pahala suami, gitu kan? Dan juga sama dengan kita kalau membangun masjid. Nah ini yang saya ingin titik beratkan sebenarnya sih lebih kepada masjidnya ya.
Karena masjid ini pasti dipakai sholat umumnya. Tujuannya itu gitu ya. Kalau kita masih bangun bangunan rumah anak yatim misalnya, untuk anak yatim bisa dipakai sholat bisa tidak gitu ya. Bisa juga satu waktu mungkin anak yatimnya berkurang, tapi kalau masjid ini umumnya dipakai sholat gitu ya. Walaupun tadi tempat anak yatim juga bagus untuk kita wakafin, tapi kalau masjid ini luar biasa. Selama ada kesempatan tanah bisa diwakafin, bangun masjid ya. Wakafin, kalau tidak mampu bangun tinggal wakafin, tapi ditulis wasiat untuk dibangun masjid. Kita bisa bangun sekalian rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantaranya kenapa kita mengatakan masjid tadi karena pasti dipakai sholat gitu ya. Kata Nabi SAW di hadis nomor 2 di lembaran pertama itu, saya tidak tahu itu urutan yang sesuai yang dikirim atau tidak ya. Tapi ada nggak tertulis hadis nomor 2 di sebelahnya ada dalam kurung 327. Ada, saya bahkan bacakan itu. Dari hadis sahih ini saya ambil dari Sahih Targhib Tarhib ya, bukunya Al-Mundhiri dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man tawattana rajulul masajid lil salati wa dzikri illa tabashbashallahu ta'ala ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima ilaihim ya. Artinya tidaklah seseorang senantiasa mendatangi masjid untuk sholat dan berzikir. Berarti menandakan memang masjid itu umumnya dipakai untuk itu, untuk sholat dan zikir. Melainkan pasti Allah akan berbinar-binar karenanya, gembira gitu ya. Seperti keluarga dari seseorang yang pergi lama, berbinar-binar manakala orang tersebut hadir kembali di tengah-tengah mereka. Maksudnya, masjid ini bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi memang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita terlibat dalam membantu. Semua masjid yang kita lewatin ada kotak amalnya, sumbang berapapun. Sudah sumbang tadi pagi, pulang sore ada, sumbang lagi, tidak masalah. Terlalu punya andil di situ. Karena kita tidak tahu, subhanallah, sumbangan kita yang mana yang maksimal pahalanya, gitu kan? Tapi di sini berarti menandakan yang pertama pelajaran dari hadis, masjid itu memang untuk sholat dan berzikir. Itu pertama dari hadis. Yang kedua pelajarannya, siapapun yang datang ke masjid, sering dalam masjid kemudian dia tidak datang, apakah dia sakit, apakah dia berhalangan, ya, kemudian dia kembali lagi ke masjid tersebut, maka Allah sangat gembira menyambutnya. Sebagaimana dikasih gambaran orang yang pernah berpisah dengan seseorang yang dia cintai, ya, kemudian lama nggak ketemu, lalu kemudian ketemu. Bagaimana senangnya kita menyambut orang tersebut. Nah, seperti itulah digambarkan Allah Subhanahu wa taala gembiranya menyambut hambanya yang kembali ke masjid. Bayangkan kalau kita yang menyiapkan fasilitas masjidnya. Kita mungkin sudah meninggal, tapi orang masih pakai sholat. Semua keutamaan sholatnya, zikirnya, doanya, dan juga kegembiraan Allah Subhanahu wa taala dalam menyambut wali-walinya datang sholat di situ, itu akan terus kita dapatkan pahalanya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Khuzaimah masih di bawahnya disebutkan hadisnya, "Ma min rajulin kana tawattanal masajid fashagalahu amrun aw illatun thumma ada ila ma kan illa yatabashbashu Allahu ilaihi kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadim." Tidak ada seseorang yang biasa mendatangi masjid lalu dia disibukkan oleh suatu perkara atau suatu penyakit, kemudian dia kembali seperti semula, mulai aktif di masjid lagi. Melainkan pasti Allah akan berbinar-binar karenanya, seperti keluarga dari seseorang yang pergi lama berbinar-binar ketika orang itu hadir kembali di tengah-tengah mereka. Saya sengaja memilih hadis ini karena hadis ini mungkin jarang orang baca, ya, jarang didengar, supaya kita tahu, oh ternyata keutamaan masjid itu besar banget ya, termasuk sholat di sana. Dan kita kalau pernah sholat di masjid dalam satu waktu kita ada halangan, kita kembali lagi, berarti itu kita sedang disambut oleh Allah SWT dengan sangat luar biasa. Hadis di bawahnya nomor 3, masih dalam bab itu ya, karena saya tidak foto hadis nomor 1-nya. Hadis nomor 1 ini tentang 7 golongan yang Allah naungi, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Saya tidak bahas itu, kita langsung di sini. Hadis ini dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr dua-duanya sahabat, kita bilang radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sittu majalis al-mu'minu dhaminun 'ala Allah ta'ala ma kana fi syai'in minha fi masjidi jama'atin wa 'inda maridin aw fi janazatin aw fi baiti aw 'inda imamin muqsit." Ya. Yu'azziruhu wa yuqiru aw fi mashhadi jihad
Ada 6 majlis di mana seorang mukmin diberi jaminan oleh Allah SWT selama dia berada pada salah satu darinya. Maksudnya dijamin rezekinya, dijamin keselamatannya, dijamin balasan besar, pahala didapat, derajat tinggi di surga, hajat-hajatnya dipenuhi asal kita berada di salah satu dari 6 majlis ini. Jadi dikatakan Nabi SAW, dijamin oleh Allah SWT selama dia berada di salah satunya. Yang pertama di masjid, sholat berjamaah. Pokoknya hadir di masjid aja, sholat berjamaah, sholat azan, sholat. Bukan lagi. Ibu-ibu mungkin di rumah, ya. Suaminya dimotivasi, anak laki-laki dimotivasi. Sesekali juga ibu nggak apa-apa ke masjid. Karena kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidullah, jangan kalian menahan hamba-hamba Allah wanita menuju ke masjid itu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ya, di sisi orang sakit, siapapun sakit jenguk. Setiap kita menjenguk orang sakit berarti kita mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, siapapun yang menjenguk orang sakit maka dia seperti sedang berada di taman-taman surga memetik buahnya sampai dia kembali. Dalam riwayat lain, siapapun menjenguk orang sakit di pagi hari, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Dan kalau dia jenguk orang di sore hari, maka atau di malam hari, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat mendoakan dia sampai pagi. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bersama jenazah. Baik itu pada saat awal meninggal, kita ikut sholatin ataupun dikuburkan. Yang keempat, atau di rumahnya. Nah ini juga penting ini. Ini waktu pas pandemi kami bahas. Jadi Bapak Ibu kalau tidak ada hajat, jangan keluar rumah. Nggak usah sengaja cari program di luar rumah. Gitu ya. Karena tinggal di rumah itu ibadah. Dalam sebuah riwayat dijelaskan kenapa di dalam rumah itu termasuk bagian daripada ibadah. Karena kalau di rumah kita selamat dari membahayakan orang dan orang pun selamat dari bahaya kita. Kan gitu. Jadi kita nggak lihat yang haram, jadi nggak gosipin orang, jadi nggak fitnah, jadi nggak ini dan itu. Dan kita juga tidak kena bahayanya orang lain. Artinya keluar rumah kalau ada keperluan. Mau belanja benar iya, silaturahim keluarga oke, majelis ilmu iya. Tapi jangan saya lagi kosong di rumah keluar aja deh, buang-buang waktu. Dari pagi sampai malam di mall, habis waktunya. Ini untuk apa? Ya, malah jadi banyak dosanya. Musik sana sini, orang tidak tutup aurat, itu kemungkaran harus kita nasihatin. Kalau tidak dia akan tuntut kita hari kiamat. Belum sholat kita terbengkalai, desak-desakan, macam-macam. Ya. Belum kalau kamar mandi maaf WC penuh, ada pakaian kena najis, macam-macam lah. Yang sebenarnya tidak diperlukan gitu ya. Apalagi kalau keluar untuk maksiat, ini lebih jauh lagi. Ya. Hanya untuk gosipin orang, hanya untuk main judi, khamr dan segala macam. Nah itu. Makanya dalam rumah itu masuk. Jadi kalau Bapak Ibu lagi di rumah tuh dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk di rumah sambil minum teh, berzikir, baca Quran. Enak banget deh. Untuk apa cari masalah, gitu kan? Jadi kalau tidak perlu jangan keluar. Memang sudah begitu. Ini bagian penting. Selanjutnya ada di sisi pemimpin yang adil. Ini yang kelima, ya. Untuk apa di sisi pemimpin yang adil? Kita membantunya dan memuliakannya. Pemimpin ini harus kita doakan kebaikan. Kalaupun kita ada di sekitarnya, kita nasihatin, ya. Seperti itulah baikan ya. Nah, kalau kita tidak bisa ada hadir di sekitarnya, kita sekarang seperti sedang di bawah naungan Presiden Pak Prabowo misalnya sama wakil beliau sama semua jajaran kementerian. Harusnya kita doakan kebaikan, kita doakan supaya dapat taufik, dipanjangkan umurnya. Ini sering saya ingatkan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kemarin ada yang hadir di sini di Ramadan di Mekah. Kalaupun tidak hadir, misalnya pas ngikutin, ada yang ngikutin mungkin lagi live ya, mungkin kita menjelang sahur biasanya di sini ya, itu imam haram di khutbah Jumat, di witir, sholat witir, di kunut sholat witir tidak pernah lewat mengucapkan nama raja mereka, disebut nama rajanya, lagi ngimamin sholat, jutaan orang mengaminkan. Supaya Raja Salman itu dipanjangkan umurnya, supaya diberikan taufiknya sama Allah, supaya diberikan menteri-menteri yang bisa mendukungnya, supaya disebutkan juga putra mahkota akan mengganti, semoga Allah kasih hidayah. Terlepas daripada mereka punya kekurangan atau kesalahan, tapi mendoakan kebaikan ini bagian daripada ibadah, gitu ya. Ini kemarin sesi juga saya singgung di Rabu yang lalu di Blok M tentang masalah ini, supaya udah berhenti nih caci maki pemimpin, salah-salahin orang yang dilihat cuma kesalahannya. Doakan kebaikan, karena kalau doa ini diterima dan pemimpin dapat taufiknya, kita ikut serta dalam pahala sama mereka. Jadi itu penting. Itu disebutkan. Kemudian juga disebutkan oleh mereka tidak luput itu agar bermanfaat bagi negara, Islam dan muslimin. Jadi selalu begitu. Ini sayang banget ini kalau tidak.
Maka memuliakan mereka, membantu mereka para pemimpin, termasuk dengan doa dan apa yang kita bisa berikan andil, kita jaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan kita jaga negara kita. Perjengkalnya negara ini tanggung jawab kita semuanya, harus kita jaga. Nggak boleh sengaja kita rusak, kita jual, kita salah gunakan. Dijual sini maksudnya disalahgunakan ya, bukan berarti dijual tanahnya, itu hak dia. Itu peraturan pemerintah dibolehkan, tapi dia menjual negaranya sama orang lain, ini nggak boleh semuanya. Gitu. Yang terakhir, yang keenam adalah bila di medan jihad, lagi berperang, itu juga mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis agung ya, yang mungkin jarang orang dengar ya. Hadis keempatnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, "Inna lil masajidi autada, al malaikatu julasa'uhum, in ghabu yaftaqidunahum, wa in maridu aduhum, wa in kanu fi hajatin a'anuhum." Thumma qala, "Jalisul masjidi ala thalathi khisal, akhin mustafad, au kalimatin hikmah, au rahmatin muntadharah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak ya. Jadi di situ digambarkan pasak masjid itu Bapak Ibu sekalian bukan pondasi dari betonnya ya, tapi ada pasak-pasaknya. Siapa pasak-pasaknya itu? Ya, teman-teman duduk mereka adalah para malaikat. Jika mereka tidak, ini maksudnya orang yang sering ke masjid. Jadi orang yang datang ke masjid, memakmurkan masjid itu sebenarnya dianggap pasak-pasaknya masjid. Karena masjid biar indah juga kalau tidak ada yang datang sholat, ya kan? Nggak dianggap hidup masjid tersebut. Walaupun masjid itu dari kayu, dari bambu, tapi selalu rame. Nah ini berarti hidup masjid itu, pasak-pasaknya. Dan para malaikat adalah teman duduk mereka, walaupun mereka tidak nampak. Ya. Jika mereka tidak hadir, karena mereka pernah sholat lalu mereka tidak hadir, maka para malaikat akan sangat kehilangan mereka. Ini orang yang suka sholat ya. Jika mereka sakit, para malaikat menjenguk mereka. Walaupun kita tidak lihat, tapi jenguknya malaikat artinya malaikat akan mendoakan dia diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka berada dalam satu keperluan, maka malaikat membantu mereka. Ya, jadi kita tidak tahu, tapi malaikat itu membisikkan jalan keluar, solusi. Sebagaimana pernah saya jelaskan, dari mana kita tahu malaikat itu ada? Dari bisikan positif. Kita dengarin azan ada bisikan sholat. Kita bangun tengah malam, tahajudlah, ada orang miskin, bantulah. Itu semua dari malaikat. Ya, sama kalau kita lagi ada masalah, kalau kita sering jaga sholat kita, terutama kalau bagi laki-laki ini ke masjid, karena ini hidupkan masjid ya, ibu-ibu juga sesekali, maka kita kalau ada masalah, ada hajat, bisikan itu ada dari malaikat membantu kita. Ini hadis ya, yang hasan. Dalam riwayat yang di bawahnya, ya, saya langsung baca di bawahnya ya, yang bahasa Arab, innalil masajidi autadahum autaduha lahum julasa'u minal malaika fa in ghabu sa'alu anhum wa in kanu marda aduhum wa in kanu fi hajatin anuhum. Sesungguhnya masjid-masjid itu memiliki pasak-pasak, mereka lah pasak-pasaknya ya. Mereka memiliki rekan-rekan dari kalangan malaikat. Jika mereka tidak hadir, para malaikat bertanya-tanya tentang mereka. Dan jika mereka sakit, para malaikat menjenguk mereka. Jika mereka membutuhkan sesuatu, maka para malaikat membantu mereka. Ini manfaatnya orang menjaga sholat. Nah bayangkan kalau kita juga punya andil di masjid itu. Kan itu. Berarti kita yang membuat ini semua orang-orang terfasilitasi. Apa yang mereka dapat, kita dapat. Saya pernah bahasakan contoh supaya masih diingat lagi ya. Saya review, kalau misalnya saya sholat nih, masjid azan, saya ke masjid sholat sendiri. Oke, dapat pahala, tergantung dari kadar keikhlasan dan bagaimana saya memenuhi syarat-syarat sholat tersebut. Tapi saya bisa dapat pahala ekstra dengan cara saya ajak teman-teman saya, tetangga, yuk sholat yuk, mereka pergilah. Atau pegawai, anggaplah 10 orang pergi sholat. Mereka dapat pahala, saya juga dapat pahala, plus pahala mereka. Kan gitu. Kemudian imam dapat pahala makmum, muadzin dapat pahala semua orang karena dia yang azan. Tapi ada orang yang dapat pahala semuanya, imam, makmum, semuanya, muazzinnya, dan itu setiap saat, itu adalah yang bangun masjidnya. Nyumbang. Ya. Makanya jangan pernah lepaskan, apalagi di masa sekarang kita mudah sekali nyumbang masjid. Ya, karena biar beda kota, beda negara, kita bisa online. Banyak iklan di mana-mana, di Facebook segala macam, kita bisa nyumbang. Usahakan di setiap masjid yang pernah Bapak Ibu lewatin, ada andilnya. Dimanapun lagi, ke satu kota mana, desa mana, kasih. Cari mana masjid, sumbang. Terutama kalau mau buat bangunan ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang membangun di muka bumi,
masjid rumah Allah seperti sarang burung saja. Sedikit dia nyumbang tapi digabung sama semua harta yang lain orang-orang muslimin punya, maka dia akan dibangunkan baginya istana di surga. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas masalah masjid ini adalah hadis nomor 5 situ. Sanadnya hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan yang riwayat lain, dan ini dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-masjidu baitu kulla taqi, ya. Masjid itu adalah, maaf, kulli taqi, saya ulangi, al-masjidu baitu kulli taqi, tepatnya ya. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Artinya memang orang yang mengisi masjid itu sebenarnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian setelahnya, lembaran setelahnya, lihat ada angka 7. Di sebelahnya dalam kurung 356. Lihat ya. Nah, itu kalau ini menyebutkan tentang keutamaan sholat 5 waktu secara umum. Karena kan tadi disinggung juga masalah sholat. Ini saya bacakan beberapa hadis saja ya pilihannya. Dari hadis nomor 7 dengan sanad sahih dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin 5 marrat." Perumpamaan salat 5 waktu itu adalah seperti sungai yang mengalir dengan deras di depan pintu rumah salah seorang dari kalian. Dia mandi darinya 5 kali dalam sehari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini maksudnya kita kalau sholat subuh, lalu ada dosa, ya, duhur bisa membersihkannya. Kemudian ada dosa lagi, asar bisa membersihkannya. Begitu terus, sholat 5 waktu itu kayak membersihkan dosa. Tapi tentu dosa-dosa ini dibagi lagi ya. Ada dosa yang berhubungan dengan hak Allah SWT, dosa yang berhubungan dengan hak makhluk. Kalau hak Allah, dilihat lagi, dosa ini butuh taubat nasuha enggak? Dosa besar enggak? Kalau dosa besar tidak cukup dengan sholat ini. Tapi dia harus taubat nasuha. Seperti orang berzina, orang berbohong, manipulasi data, riba, ini enggak bisa. Dia harus taubat. Imam Nawawi dengan 3 syarat. Tinggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya, baru bisa. Nah yang kita sebutkan ini keutamaan dosa-dosa kecil, dibersihkan dengan sholat 5 waktu, bukan dosa besar. Kalau berhubungan dengan makhluk, seperti dia pernah merusak citra, ghibah, gunjing ya, atau fitnah, atau dia pernah memukul fisik, atau dia pernah mengambil barang, ini nggak bisa, nggak digugurkan dengan ini. Karena dia harus mengembalikan, bertobat sama Allah, dia minta maaf sama pemilik barang dan dia kembalikan, atau minta maaf sebagai pemilik nama baik, citra yang sudah dirusak, maka kemudian dia minta keridhoannya, baru dia bisa membersihkannya. Dalam riwayat yang dibawanya nomor 8 dengan sanad hasan sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang keutamaan salat 5 waktu, kata Nabi SAW, tahtarikun fa idza shallaitumus subha gasalatha, thumma tahtarikun fa idza shallaitumudz dhuhra gasalatha, thumma tahtarikun fa idza shallaitumul asra gasalatha, thumma tahtarikun fa idza shallaitumul maghriba gasalatha, thumma tahtarikun fa idza shallaitumul isya gasalatha, thumma tanamun fala yuktab alaikum hatta tastayqidu. Kata Nabi SAW, kalian terbakar. Maksudnya dengan dosa-dosa kalian. Dengan dosa bisa dibakar di kuburan atau di neraka. Dan apabila kalian sholat subuh, maka ia akan mencucinya. Kemudian kalian terbakar. Apabila kalian sholat duhur, maka ia akan mencucinya. Kemudian kalian terbakar. Dan apabila kalian sholat asar, maka ia akan mencucinya. Kemudian kalian terbakar. Dan apabila kalian sholat maghrib, maka ia mencucinya. Kemudian kalian terbakar dan apabila kalian sholat isya maka ia mencucinya. Kemudian kalian tidur dalam keadaan dalam kondisi itu, maka tidak dituliskan dosa atas kalian sampai kalian bangun lagi. Maksudnya sudah dibersihkan dosa-dosanya gitu ya. Dalam riwayat yang dibawanya lagi, ini saya bacakan mungkin berhubungan dengan keutamaan sholat, mungkin tidak semua bisa kita baca ya, tapi ini sebagiannya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanad hasan di ghairihi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna lillahi malakan yunadi inda kulli salat ya bani adam kumu ila niranikum allati awqadtumuha fa'adfi'uha. Sungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berseru ketika atau pada setiap waktu solat, wahai anak Adam, bangkitlah kalian kepada api yang telah kalian nyalakan, maka padamkanlah. Ya, ini tentunya hadis-hadis yang setelahnya Bapak Ibu tentunya nanti bisa baca ya, terutama ibu-ibu yang dapat di sini. Izinkan saya menyampaikan hadis terakhir ini berhubungan dengan masalah sholat ya.
Bisa dilihat di lembaran, saya tidak tahu sudah dikirim belum yang ini, ada tertulis nomor 22 dengan sanad sahih urutan di sebelahnya dalam kurung 371. Lihat nggak? Ada ya? Oke. Nah ini hadis mulia tentang masalah kedudukan orang yang menjaga sholat dan perbedaan antara seseorang kalau misalnya dia diberikan umur lebih 1 hari saja dari orang yang sebelum dia, misalnya sama-sama tahun lahirnya, sama tanggal lahirnya, tapi yang satu lebih harinya dan dia bisa sempat sholat beberapa waktu saja, itu sudah punya kelebihan yang luar biasa. Dinukil dengan sanad sahih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kana rajulani akhawan, fahalaka ahaduhuma qabla sahibihi bi 40 laila, fadzukirat fadilatul awwal minhuma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam yakunil akharu muslima?" Qalu bala wa kana la ba'sa bihi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudrikum ma balagat bihi salatu, innama mathalus salati kamathali nahrin azbin ghamrin bibabi ahadikum yaktahimu fihi kulla yawmin 5 marrat, fama tarawna dhalika yubki min daranihi fa innakum la tadruna ma balagat bihi salatu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dahulu ada 2 orang bersaudara. Salah seorang dari kedua bersaudara ini meninggal 40 malam ya mendahului yang lain. Jadi perbedaannya 40 hari. Lalu keutamaan orang yang pertama disebut-sebut di hadapan Rasulullah SAW. Maksudnya yang mati duluan ini dipuji-puji di depan Nabi SAW. Yang satunya itu 40 hari kemudian baru meninggal. Nah, yang pertama ini disebut-sebut keutamaan di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah yang kedua, yang 40 hari setelah itu baru meninggal, adalah muslim juga? Para sahabat mengatakan benar, dia orang yang tidak memiliki aib. Sebenarnya makna terjemahnya la ba'sa bihi, maksudnya orangnya oke ibadahnya. Ya, tidak juga dikatakan soleh banget, tapi orangnya oke. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, apakah yang memberitahukan kalian dalam kurung dan Allah lah yang maha mengetahui sejauh mana sholatnya? Maksudnya, tidakkah orang yang sempat hidup 40 hari ini melebihi tadi saudaranya itu sempat sholat? Karena perumpamaan sholat itu adalah seperti sungai sejuk lagi deras di pintu salah seorang dari kalian, di mana dia mandi padanya setiap hari 5 kali. Menurut kalian apakah sholatnya itu masih menyisakan sedikit pun dari kotoran dosanya? Tanda tanya. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui sejauh mana sholatnya. Maksudnya ini orang sempat sholat 40 hari loh. Susah kalau kalian mau bandingkan dengan yang meninggal 40 hari yang lalu. Pasti ini lebih banyak. Nah seperti itu. Makanya selisih 1 sholat aja sudah luar biasa. Apalagi kalau 1 hari 5 waktu sholat. Apalagi kalau 1 bulan dan seterusnya. Apalagi kalau orang itu misalnya bolak-balik selalu pergi Mekah sholat di haram. Tidak bisa kita samakan dengan orang yang punya kemampuan tapi tidak mau misalnya. Nah ini kejar keutamaan. Susah untuk kita samakan. Dalam riwayat yang lain di sini dikatakan di bawahnya, kana rajulani akhwani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma afdal min al-akhar fa tufiya alladhi huwa afdaluhuma thumma ummira al-akharu ba'dahu 40 laila thumma tufi fa dhukira dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala alam yakun yusalli qalu bala ya Rasulullah qala wa kana la ba'sa bihi qalu bala ya Rasulullah tandasru wa kana la ba'sa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa madza yudrikum ma balagat bihi salatu. Dahulu ada 2 orang yang bersaudara pada pada zaman Rasulullah SAW. Salah seorang dari keduanya lebih utama dari yang lain, maksudnya lebih soleh ya. Yang lebih utama ini wafat duluan mendahului yang satunya. Yang lain dipanjangkan umurnya setelah itu kurang lebih 40 malam lalu dia wafat. Hal itu disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Nabi menyebutkan jenazah yang kedua yang dianggap solehnya tidak seperti level soleh orang yang meninggal lebih dulu, tapi umurnya sebayah nih. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah orang yang baru meninggal ini sholat juga? Kata mereka, benar ya Rasulullah, dan dia tidak ada aibnya. Maksudnya oke, orang ini juga oke ibadahnya. Kata Nabi SAW, apakah yang memberitahukan kepada kalian? Dan Allah lebih tahu sejauh mana sholatnya. Maksudnya dari mana kalian tahu kalau sholatnya orang ini tidak mengalahkan sholat orang yang sebelumnya, sementara dia masih hidup 40 hari sesudah itu. Nah ini yang terakhir mungkin ya di hadis riwayat di bawahnya, mirip-mirip dengan ini tapi ini kisah yang berbeda. Di nomor 23 yang saya baca, dilihat ya, sebelahnya ada dalam kurung 372 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana rajulani min dalam kurung baliyin
dalam kurung juga hayyin min quda'ah aslama ma'an Nabi SAW wa stushhida ahduma wa ukhira al-akharu sana. Qala Talha bin Ubaidillah fa uritul jannah faraitu fiha al-muakhkharu minhuma udkhila al-jannata qabla asy-syahid fa'ajibtu lidzalika fa asbahtu fa dzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah SAW alaysa qad sama ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 rak'atin wa kada rak'atan salatan sana. Dahulu ada dua orang dari Bali, sebuah suku namanya Baliin, dari suku Quda'ah, cabang dari suku Quda'ah. Keduanya masuk Islam dengan petunjuk Rasulullah SAW. Salah satunya mati syahid, terbunuh mati syahid. Ini mati syahid kita tahu keutamanya besar sekali. Sementara yang lain tertunda 1 tahun kemudian tapi tidak mati syahid. Jadi yang satu mati syahid, yang satu tidak mati syahid tapi setahun kemudian meninggal biasa. Talha bin Ubaidillah mengatakan, aku lalu bermimpi melihat surga. Aku melihat orang yang tertunda meninggalnya 1 tahun itu tidak mati syahid. Dari kedua orang tadi masuk surga sebelum yang mati syahid. Mati syahid terlambat, yang ini mati yang setahun kemudian tidak mati syahid itu lebih dulu masuk surga. Maka aku heran, kata Talha bin Ubaidillah, karena itu. Di pagi hari aku menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Atau hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda SAW, bukankah orang yang mati biasa tidak mati syahid ini telah berpuasa Ramadan sesudahnya? Jadi orang yang mati syahid itu tahun lalu, yang hidup sampai 1 tahun ini sempat puasa Ramadan sekali enggak? Kan dia dapat Ramadan sekali. Dan dia sempat sholat 6.000 rakaat dan sebegini dan sebegitu dalam rakaat sholatnya dalam setahun. Maksudnya kalau kita hitung 365 hari dikali 5 waktu sholat yang wajib saja itu jumlahnya banyak. Bisa ribuan sholat, gitu kan. Belum lagi kalau sholat sunnah. Maka itu sudah cukup sebenarnya. Makna hadisnya mendahului pahala orang-orang yang mati syahid tahun sebelumnya. Dan ini kalau kita mau bahas Bapak Ibu sekalian banyak sekali, ya, banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang masalah keutamaan sholat. Ini belum kita bicara puasa Ramadan, belum kita bicara zakatnya, belum kita bicara hajinya, semua punya keutamaan tersendiri. Tapi intinya kalau kita fokus kepada hal-hal yang wajib dan kita kemas dengan baik, maka itu sudah cukup membawa kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam.